Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suharli, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan praktek praobservasi dengan teman sejawat saya, Ibu Filsa Sarafina Rahma. Dalam praktek praobservasi ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari praobservasi yang akan dilakukan oleh Ibu Dina. Demikian, semoga nanti dalam percakapan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu calon guru penggerak semua. Baik, kita lanjutkan. Baik, selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak Harli. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Harli bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Bu. Udah siap Ibu untuk sentaknya? Saus ya. Oke. Baik, untuk tujuan dari praobservasi ini agar nanti setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, ya, Ibu lebih siap lagi. Dalam arti lebih percaya diri, lebih berbagai hal yang akan dibahas di kelas nanti Ibu lebih bisa menguasai. Baik Bu, sebelum kita melakukan nanti observasinya, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Baik, yang pertama saya ingin menanyakan ke Ibu, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti apa? Jadi begini Pak Harli, besok materi yang akan disampaikan itu mengenai gaya belajar. Jadi tujuan saya itu yang pertama adalah peserta didik itu mampu untuk mengetahui konsep gaya belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu untuk mengelompokkan ciri-ciri gaya belajar. Kemudian yang ketiga adalah mereka itu mampu menemukan dan menerapkan gaya belajar sesuai dengan mereka masing-masing. Jadi dari gaya belajar itu nanti diambilkan dari berbagai macam tujuan yang sudah disampaikan dari tadi. Baik ya Bu, yang kedua saya ingin tanyakan area pengembangan Bu. Apa yang ingin Ibu kembangkan pada diri Ibu nanti di saat Ibu mau menyampaikan materi ke anak didik? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan di kelas 10B ini itu adalah yang pertama, yang utama itu adalah tentang pemahaman mereka Pak. Jadi ketika mereka memahami gaya belajar, nanti otomatis mereka bisa menemukan ciri-ciri dan kemudian bisa mengelompokkan. Dan yang terakhir nanti mereka bisa menerapkan gaya belajarnya mereka masing-masing. Berikutnya Bu, dalam pelaksanaan model pembelajaran nanti apa yang akan Ibu pakai dalam model pembelajaran? Gitu. Jadi model pembelajaran yang saya pakai itu berdasarkan pengalaman mereka Pak. Jadi menggunakan layanan klasika berbasis experiential learning begitu. Selain itu juga nanti ada diskusi kelompok juga dan tanya jawab begitu Pak. Ya. Terus untuk penilaiannya Bu, kira-kira nanti penilaian yang akan Ibu berikan kepada anak itu bagaimana? Pakai apa yang mau digunakan? Begini Pak Harli, terkait untuk penilaian nanti itu ada menggunakan dua penilaian saya. Yang pertama itu menggunakan kuesioner tentang gaya belajar. Melalui angket nih Pak. Kemudian nanti juga ada mereka itu mengisi link. Jadi nanti hasil link itu nanti langsung masuk di email saya. Kemudian yang kedua itu penilaian hasilnya itu nanti di situ mereka mengisi lembaran tentang perasaan mereka setelah layanan bagaimana, kemudian yang mereka dapat apa, kemudian tindak lanjut yang akan mereka lakukan setelah mendapat layanan gaya belajar itu bagaimana? Luar biasa sekali Bu. Banyak sekali model penilaian yang akan diterapkan gini ya Bu ya. Kemudian nanti dalam kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Sekali lagi Ibu, untuk sasaran kelasnya seperti kelasnya mana? Karena saya kan guru BK kelas 10 ada di 10B, tapi nanti saya fokusnya ke kelas 10B Pak. 10B. Iya. Jam berapa? Jam ke-7 Pak. Harinya Hari Rabu. Besok ya Bu ya. Iya. Kita akan ketemu lagi di observasi. Langsung untuk observasi kelas 7. Oh 10B. Iya, 10B. Oke, terima kasih Ibu Dina untuk percakapan observasi pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di observasi kelas.
Baik Bapak Ibu guru penggerak, demikian tadi percakapan saya dengan Ibu Vina yang akan melaksanakan observasi untuk besok hari Rabu. Semoga pelaksanaan observasi untuk besok berjalan lancar dan semuanya berjalan tidak ada halangan apapun. Demikian dari kami semua. Mohon maaf apabila dalam percakapan observasi di sini ada kesalahan atau mungkin percakapan kami yang kurang berkenan. Terima kasih, saya sekian, selamat pagi. Sudah bisa dimulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum BK pelajaran siapa? Sosiologi Ibu Dewi ya? Ya. Sebelum masuk di jam BK nanti dengan saya, sebelumnya saya akan bertanya dulu ke kalian. Di kelas ini hadir semua atau tidak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Dewi. Dewi kenapa? Sakit. Kemudian siapa lagi? Sudah, berarti hanya satu ya. Dewi sakitnya sering pusing. Oke. Berarti kalian semua wajib untuk menjaga kesehatan. Masih semangat tidak? Masih. Perlu dibakar lagi semangatnya atau tidak? Tidak. Perlu ya. Oke. Nanti saya akan ajak kalian untuk SDGs saja. Oke. Ya. Nanti dilihat instruksinya disuruh ngapain nanti silakan kalian mengikuti. Kalau disuruh teriak berarti kalian harus teriak ya aja. Kalau disuruh diam berarti kalian diam. Oke, paham? Oke, sekarang saya
Seperti biasa, HP silahkan selamat kalian buka, dimasukkan di tas. Tidak ada yang memegang HP kecuali nanti diperintah oleh guru. Silahkan dimasukkan. Kemudian lagi silakan buku yang ada di meja kalian yang tidak berkaitan dengan jam beda silakan dimasukkan. Depan cerah kita rangkas. Oh guru penggerak, kenallah suara. Hari ini ya, ada yang bilang wow. Melihat apa? Hari ini hari ini saya akan mengajak kamu Menuju langit, untuk lebih mengenali gaya kamu. selalu disiplin. Jadilah Sebelum guru masuk ke dalam, saya akan memutarkan video lagu. penggerak bangsa selamanya. Malam hari yang tenang, Ali yang terlihat bosan di depan ibunya tiba-tiba didatangi oleh kakaknya, dan kakaknya pun bertanya kepada Ali. Hai Ali, kamu sedang apa? Hai kak, ini aku sedang baca buku BS untuk persiapan ujian besok pagi. Tapi aku kesulitan memahami materinya kak, soalnya besok cuma ada tulisan aja. Wah, jangan-jangan ada yang salah dengan gaya belajar kamu, Ali. Guru penggerak selalu disiplin. Majulah maju. Enggak, Ali. Tahu nggak sih kalau ada tiga jenis gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Wah, terima kak. Selamanya. Jadi nanti kalian akan mengenal beberapa macam tentang gaya belajar. Ya, tujuannya untuk apa sih Bu? Kenapa harus disampaikan materi ini? Yang pertama tujuannya adalah betul. Yang pertama memahami konsep gaya belajar. Saya yakin sebenarnya kalian itu sudah punya atau bahkan mungkin sudah pernah melakukan gaya belajar, tapi kalian tidak tahu atau belum tahu sebenarnya gaya belajar. Putih mengalir di dalam Kemudian yang kedua dapat memberikan contoh skill gaya belajar. Kemudian lagi yang ketiga dapat mengelompokkan ciri-ciri gaya belajar. Karena setiap gaya belajar memiliki ciri-ciri yang berbeda. juang demi Kemudian yang keempat adalah dapat menganalisis gaya belajar. Sebenarnya maksudnya kemana? disiplin. Atau campuran atau bagaimana? Ya nanti kita akan bahas. Kemudian lagi yang terakhir adalah dapat menemukan langkah-langkah menerapkan gaya belajar. Saya tanya dulu nih ke kalian, siapa yang belajarnya nyantelnya atau lebih pahamnya itu dengan cara mendengarkan? Kita Lebih masuk itu dengan cara mendengarkan atau mendengarkan musik atau mendengarkan gurunya lagi bercerita nih kayak bikin apa gitu. Ada? mengalah suara. Gak ada, oke. Yang gaya yang sukanya dengan cara membaca. Kami Gak ada juga. Ada tidak? menuju Ada coba angkat tangan. Oke, Mbak Awalia. Kemudian kemudian ada lagi yang sukanya itu langsung praktek. Gak suka menerima materi langsung praktek saja, Pak. Langsung praktek sampai buku. Berenang saja langsung, gak usah materi.
malam hari yang keenam, Gaya belajar itu adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang. Untuk apa? Menangkap stimulus dan informasi dalam proses pembelajaran. selamanya. Manfaatnya punya manfaat atau tidak? Punya. Manfaatnya ada berapa? Ada 4. Oke, yang pertama lebih mudah mempelajari materi. Oke. Pernah tidak kalian ketika kalian dapat mata pelajaran misal matematika nih? Ya. Ketika kalian dapat pelajaran matematika, otomatis banyaknya itu angka atau hurufnya? Angka. Untuk menghafal itu ada yang dengan cara melihat atau lupa. Ada yang mendengarkan dengan cara mendengarkan gurunya menjelaskan. Karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Kemudian lagi yang kedua adalah belajar lebih efektif. Ketika kalian sudah menemukan misalnya yang di rumahnya suka belajar sambil nonton TV atau sambil mendengarkan musik, coba yang suka sambil mendengarkan musik. Kemudian lagi yang suka membaca novel, belajar sambil membaca apa kayak membaca status orang, membaca cerita apa gitu, ada tidak? Ya, kemudian lagi belajar gak suka diam. Mana ini? Mas Jilo belajarnya sukanya jalan-jalan, jalan-jalan. Sambil langsung praktek apa diem duduk? Kenapa? Diem duduk yakin? Temennya ketahu. Lanjut ya, kemudian belajar lebih menyenangkan. Jelas. Ibarat kata ketika kalian berteman dengan teman kalian ya, ketika belum saling kenal itu akan berat ya kan? Tapi kalau kalian sudah kenal sampai kalian masuk tapi sebelum masuk ke situ saya akan membagi kalian menjadi berarti yang sekarang berapa yang berangkat? Berarti 35 ya? Berapa? Ada yang dispennya berapa? 3. Berarti nanti dibagi menjadi 5 kelompok saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 kali 2 berapa? 32 dibagi 5 berarti nanti ada yang satu kelompok 6, ada yang 7 itu ya, nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Bagiannya bagaimana? Mau bagaimana pembagiannya? Mau saya tentukan saja. Oke, saya tentukan saja ya. Berhitung 1 sampai gimana? Terserah saya saja berarti kan Pak. Itu terus ada solusi. Ya. Oh begitu. Ya, oke. 1 sampai 6 kelompok 1. 7 sampai kalau kayak gini aja biar mudah, ini aja ya. Oke, ini 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3, 1, 2, 3
sudah dikasih nanti kalian tinggal bikin ya susun puzzle. Jadi kalian nanti silakan membuat sendiri, menganggap sendiri sesuai dengan pengalaman kalian. Setelah tadi saya menyampaikan materi sampai sini paham? Oke, waktunya nanti waktunya 25 menit ya, 25 menit paling mentok 30 menit. Oke ya, 30 menit nanti silakan kalian membuat ini, dan nanti ada 2 anak atau 3 anak yang membuat semacam kayak lewat aplikasi. Nah, kalau pakai biasanya kalian ketika kalian kemarin pamer pena perusahaan itu kan kalian membuat medianya kan yang buat promosi, dan nanti kalian silakan membuat semacam seperti mengajak untuk ayo belajar dan lain-lain, tapi kaitannya dengan gaya belajar. Ya, tentang belajar intinya ya. Oke, paham sampai sini? Paham tidak? Saya bagikan kuis. Guru penggerak, kau paling disiplin, kuat tak goyah. Guru penggerak, semangat jiwa, merah putih mengalir di darah. Kami berjanji setia berbakti pada ibu pertiwi tercinta, rela berkorban jiwa raga ini, berjuang demi nusa bangsa. Guru penggerak selalu disiplin, majulah maju, pantang mundur. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih, tadi sesuai kesepakatan diskusinya sudah selesai. Oke, silakan di kelompoknya masing-masing dulu. Oke, sudah. Nanti akan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke ya, nanti yang sudah siap kelompoknya Bang Siva sama Bang Sampah, silakan maju. Silakan didengarkan dulu presentasi dari kelompok dari perwakilan kelompok 5. Yang lain silakan duduk, Mbak Cantik. Penggerak bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5. Nama saya Safa Nabila, absen 31, dan teman saya Sadar Aziza, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan dan menunjukkan rangkaian hasil dari kelompok 5. Isi dari kelompok ini adalah ajakan untuk ayo temukan gaya belajar kalian. Isi dari kelompok ini akan dibacakan oleh teman saya, Melaika. Jadi yang pertama, kita itu harus mengenali profesi pribadi. guru penggerak selalu disiplin, majulah maju, pantang mundur. Jadilah guru luar biasa, penggerak bangsa selamanya. Oh, selamanya. Mendengarkan podcast, menonton video, atau mendengar musik dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, visualisasi dan sesuaikan. Nah, setelah kalian mencoba berbagai metode, evaluasi hasilnya dengan melihat beberapa poin kalian menguasai. Guru penggerak, kau paling disiplin, kuat tak goyah. Guru penggerak
penggerak semangat jiwa. Terima kasih kepada kelompok 5 selanjutnya. Dari satu lagi ya. Selanjutnya presentasi dari kelompoknya Mas Jilo. Kelompok berapa Mas Jilo? Mas Jilo. Kelompok 4 silahkan maju ke depan bawa hasil. Penggerak selalu disiplin, majulah maju tak mundur, jadilah guru wali asa, penggerak bangsa selamanya. Pendidikan adalah gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelompok 4 saya di kita. Denganmu kami pasti Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Karakteristiknya yaitu penggerak selalu yang disiplin, pertama lebih memahami gambar dan bagian daripada instruksi tertulis. Yang kedua membaca cepat dan tekun serta rapi dan teratur. Yang ketiga lebih bisa membaca daripada dibacakan. Yang keempat selalu mengenal sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Kelima teliti dan pemirsa yang baik. Keenam menunjukkan penampilan dalam pakaian atau penampilan keseluruhan. Dan yang terakhir itu mengingat apa yang didengar daripada apa yang didengar. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Yang pertama ada dapat mengulangi kembali dan menentukan nada irama dan warna suara. Yang kedua lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. Yang ketiga menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat. Yang kelima musik dan menyanyi. Yang keenam berbicara publik dan belajar sesuatu jadilah guru biasa, penggerak bangsa selamanya. Menyukai permainan dan olahraga. Yang kelima, selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Yang terakhir, belajar melalui praktek menghafal dengan berhasil berjalan dan melihat. Sekian presentasi dari kelompoknya. Apakah ada yang dapat disimpulkan apa yang kita Guru penggerak semangat jiwa, merah putih mengalir di dalam Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyaga? Silakan. Ada tidak? pertiwi bercanda, rela berkorban jiwa raga Jadi ini. semuanya itu banyak belajar ada tiga. Yang pertama yaitu banyak belajar visual, banyak belajar auditori, serta banyak belajar kinestetik. Kinestetik. Majulah maju tak mundur, jadilah guru Sekian wali asa, penggerak bangsa selamanya.
dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Guru penggerak selalu disiplin. Majulah maju, pantang mundur. Jadilah guru luar biasa. Penggerak bangsa selamanya. Oke, karena sudah selesai. Karena sudah selesai ya. Sudah selesai mengisinya ya. Karena sudah selesai, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1. Nanti sebelum ditutup saya akan meminta kalian untuk menyimpulkan dari layanan yang tadi sudah saya berikan. Silakan yang mau menyimpulkan angkat tangan. Oke, Mbak. Simpulkan yang tadi tentang gaya belajar. Di situ saja. Gaya belajar tadi yang sudah Mbak sama. Iya, kan ada sama. Oke, gaya belajar tadi ada berapa? Silakan jelaskan. Jadi gaya belajar itu ada Selalu disiplin. Majulah maju, tak mundur. Jadilah guru luar biasa. Penggerak bangsa selamanya. Adalah gerak engkau pahlawan kita melangkah. Masa depan cerah kita langkah. Oke, terima kasih Mbak Safa. Terima kasih. Ada yang mau menyimpulkan lagi tidak? Sifat gapai cita. Oke, tidak ya. Oke, karena waktunya juga sudah sore ya, sudah menunjukkan Menuju langit. itu jamnya BK sudah habis. Di minggu yang akan datang juga sudah disimpulkan oleh Mbak Safa. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Gitu ya, masih semangat? Masih, oke. Sekian dari saya, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya berterima kasih sekali kepada kalian sudah mengikuti layanan PK dengan baik. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Guru penggerak selalu disiplin. Majulah maju, pantang mundur. Jadilah guru luar biasa. Penggerak bangsa selamanya. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Suharli dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024, saya akan melakukan praktek pasca observasi bersama Ibu Vina dan didampingi oleh Bapak Eko Antono selaku pengajar praktek saya di wilayah Sumbio. Baik, mungkin kita langsung mulai saja gitu. Selamat pagi, Pak Eko. Pagi, Pak Edi. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah Pak Edi sehat. Gitu, dan sehat Pak. Untuk hari ini sangat luar biasa. Walaupun kemarin agak sedikit pusing, ada sedikit kendala dengan saya. Terus ini selamat pagi Bu Vina. Pagi Mas Ari. Iya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan sehat sekali Bu. Alhamdulillah. Perhatikan badannya subur sehat juga sudah. Masih sibuk ya Bu kegiatan B5 ini. Saya mohon waktunya sebentar Bu, mohon maaf sebelumnya terkait untuk pasca observasi waktu kita sudah pelaksanaan observasi kemarin di hari Rabu tanggal 25
termasuk ibu ini. Baik Bu Vina, saya langsung aja nih terkait untuk pasca observasi. Saya ingin menanyakan gimana Bu perasaannya waktu kemarin sudah pelaksanaan observasi. Hari ini rasanya sudah plong apa sudah gimana Bu? Perasaan saya sudah plong sekali. Plong sekali. Ya, sudah plong karena kemarin sudah diobservasi juga. Kemudian ya rasanya juga senang juga Pak, plong dan senang. Gitu. Terus dalam proses pembelajaran yang terjadi kemarin gimana Bu? Apa yang Ibu rasakan waktu kita di observasi kemarin? Proses pembelajaran kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak, gitu. Sampai di awal pembukaan alhamdulillah berjalan lancar, kemudian di tengah juga, tapi ada sedikit hal yang di luar dugaan. Di luar dugaan maksudnya ada hambatan ya Bu, ada hambatan yang terjadi pada saat observasi kemarin. Saya juga sempat melihat kayaknya Ibu sedikit agak grogi, bahkan dalam praktek kemarin lupa untuk berdoa dulu. Langsung mengucapkan selamat, terus langsung ucap selamat, terus langsung apa? Menanyakan kabar anak-anak dan sebagainya. Itu salah satu gitu. Kalau boleh tahu Ibu, hambatan apa sih yang dirasakan waktu kemarin mengikuti kegiatan observasi? Hambatan yang saya rasakan kemarin itu apa ya Pak? Jadi di tengah pembelajaran itu siswa itu menurut saya itu kurang aktif gitu Pak. Jadi saya itu menyampaikan materi, saya berusaha untuk memancing mereka, tapi mereka tetap kayak apa ya? Nggak 100% di situ gitu lah Pak, kayak nggak aktif sih, ada beberapa yang aktif, cuma kebanyakan nggak aktif gitu Pak. Jadi kalau boleh dikatakan di sini, Ibu merasa bahwa anak-anak kemarin itu masih banyak yang kurang aktif dalam bentuk pembelajaran ya Bu ya. Kalau mungkin dalam istilahnya itu boleh dibilang anak belum hadir secara penuh gitu. Walaupun kemarin kalau tidak salah saya juga sudah melihat Ibu sudah mulai melakukan kayak ice breaking untuk membuat mereka bisa hadir secara penuh. Ya mungkin ada hambatan yang lain dalam arti di sini mungkin anak memang lagi punya permasalahan atau apa dan sebagainya. Atau juga mungkin nanti ada hambatan yang lain. Ya. Kalau menurut Ibu itu sebagai hambatan itu kalau boleh dibilang kalau di skala 1 sampai dengan 10 hambatan itu termasuk di angka berapa Bu? Hambatan itu kalau yang saya rasakan ya Pak itu di angka 4. Di angka 4, berarti termasuk luar biasa ya Bu hambatannya ya Bu. Cukup sulit sekali Bu. Iya mungkin karena anaknya memang kemarin habis pembelajaran Fisika Pak. Oh iya mungkin belum bisa Baik Bu, menurut Ibu kalau kemarin itu Ibu sudah merasakan ada hambatan itu tentang anak yang kurang aktif dalam pembelajarannya. Kira-kira kalau misalkan saya boleh tahu, Ibu punya nggak solusi untuk bisa anak menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, mungkin lebih bisa mengikuti pembelajaran? Mungkin dengan cara menggunakan metode yang lain Pak. Misalkan gini, dengan kan harus yang diberi harus saya dulu ya Pak. Mungkin saya ini harus mengembangkan apa ya, mengembangkan diri saya, mungkin melalui pengembangan diri, misalnya mengikuti seminar atau mengikuti workshop yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk apa ya, untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih aktif ketika belajar gitu. Nanti setelah saya mendapatkan ilmu dari situ kan nanti saya terapkan lagi, karena memang saya menyadari betul gitu kalau tidak update ilmu, tidak update apa ya, tidak update sesuai dengan perkembangan zamannya, nanti juga tidak bisa mengikuti anak-anak gitu. Jadi Ibu punya rencana untuk bisa mengembangkan kompetensi agar nanti dalam pembelajaran berikutnya anak juga bisa aktif gitu, aktif dalam pembelajarannya dengan cara tadi apa Bu? Mengikuti workshop kalau seminar gitu Pak. Itu salah satu rencana yang akan Ibu lakukan gitu. Kalau boleh tahu lagi Bu, kira-kira kapan itu Ibu akan melakukan kegiatan atau rencana yang akan Ibu bikin? Gini Pak, tadi saya tambahkan lagi ya Pak, tadi selain dengan itu saya juga niatnya, keinginan saya itu nanti saya bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman sejawat saya begitu. Karena mau nggak mau kita kan hidup itu berdampingan ya Pak, jadi harus sharing
harus sharing dengan teman guru lain, barangkali memang dengan kita sharing itu ilmu kita juga pasti akan bertambah begitu. Kemudian untuk apa itu pengembangannya ya Mak? Tindak lanjutnya ini kan karena sudah di akhir tahun begitu, nanti direncanakan di awal semester depan begitu, nanti akan saya terapkan lagi yang besok ini akan saya dapatkan gitu. Jadi nanti di semester 2 itu insya Allah sudah memberikan materinya dan anak-anaknya itu nanti juga sudah bisa mengikuti gitu. Dalam upaya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas gitu ini untuk klasikalnya. Jadi senang sekali tadi Ibu sudah menyampaikan kaitannya dengan hambatan, dengan rencana Ibu untuk kebetulan dalam arti meningkatkan kompetensi guru. Nah, bagi saya itu suatu hal yang sangat luar biasa Ibu, yaitu bisa menyadari kemampuan maupun kekurangan Bu Vina sendiri. Dan saya di sini sebagai observernya mungkin juga ingin dimasukkan itu kalau boleh dibilang di sini. Memang dalam pembelajaran kemarin sudah bagus, sudah sesuai dengan modul yang Ibu berikan dengan saya. Ya memang betul saya perhatikan di sini masih banyak ada beberapa anak yang masih belum aktif dalam kegiatan. Salah satunya kegiatan di dalam kegiatan kelompok khususnya dari waktu dikasih kegiatan dikasih tugas kelompok ada beberapa orang yang mengikuti tapi ada juga yang main sendiri begitu. Jadi ada yang masih belum fokus dalam kegiatan. Dan menurut saya itu sudah tepat sekali kalau Ibu mengikuti dalam arti kompetensi meningkatkan kompetensi dengan cara mungkin di workshop, seminar dan sebagainya. Nah, dalam rencana Ibu nanti setelah Ibu melaksanakan workshop dan seminar-seminar, harapan saya mungkin untuk kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Kalau boleh Bu, kira-kira dalam pelaksanaan di workshop ini Ibu ingin ada orang yang bisa membantu dalam arti kegiatan ini agar bisa lebih bagus lagi, lebih dan sebagainya. Saya kalau begitu Pak, karena kalau dari saya sendiri itu karena saya menjadi guru, saya minim begitu ya, masih minim gitu. Jadi saya masih membutuhkan orang lain juga gitu Pak, sama sejauh itu. Kalau boleh Ibu nanti di saat Ibu sudah mengikuti kegiatan di bulan berarti semester awal ya, di bulan Januari sekitar nah itu kalau bisa sudah mengikuti kegiatan workshop, observasi maupun seminar atau lain sebagainya, bisa Ibu mungkin menerapkan di dalam pembelajarannya, mungkin saya boleh mengikuti kembali ya Bu. Oh boleh sekali. Jadi saya kepengen boleh Bang. ada perkembangan dari pembelajaran itu. Siap. Ya mungkin itu Bu Vina, terima kasih sekali untuk percakapan observasi, pasca observasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu inginkan, Ibu cita-citakan akan terwujud di mana anak jauh lebih tertib lagi dalam pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu Vina. Begitu gitu Pak Eko untuk kaitan dengan percakapan observasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru hebat, demikian percakapan pasca observasi kami dengan Ibu Vina dan didampingi oleh Pak Eko Antono. Semoga dalam percakapan pasca observasi ini bisa menjadi semacam ini memotivasi atau mungkin menginspirasi pada Bapak Ibu semua dalam mengikuti atau melaksanakan pembelajaran atau pasca mengikuti pembelajaran dan observasi di dalam kelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Dan selamat pagi. Semangat jiwa merah putih mengalir di darah. Kami berjanji setia berbakti pada Ibu Pertiwi tercinta. Rela berkorban jiwa raga ini, berjuang demi nusa bangsa. Guru penggerak selalu disiplin, majulah maju, pantang mundur. Jadilah guru